Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaida Jasinda Ria Putri dari kelas 10-2. Saya akan menceritakan ulang kisah dari gadis berkerudung merah part 1. Suatu hari, ibu dari gadis berkerudung merah memberi gadis kerudung merah keranjang berisi kue dan menyuruhnya berjalan melewati hutan ke rumah tempat neneknya terbaring di tempat tidur. Ibunya berpesan kepada anaknya agar tidak berbicara dengan orang asing. Namun, di perjalanan menuju rumahnya, ia bertemu dengan serigala besar dan ia pun bertanya sambil tersenyum kepada gadis itu. "Mau kemana, gadis kecil?" Gadis itu pun menjawab, "Ke rumah nenekku di sebelah hutan." Ia lupa pesan ibunya tentang larangan berbicara kepada orang asing. Serigala itu pun pergi mengambil jalan pintas dan berlari menuju rumah nenek. Sesampainya di sana, ia masuk ke dalam dan menelan utuh-utuh. Kemudian ia pun mengenakan topi dan gaun tidurnya dan menaiki ke tempat tidurnya. Ketika gadis berkerudung merah itu sampai di sana, ia berjalan menuju tempat tidur neneknya. Ia berkata, "Nenek, besar sekali telingamu." Serigala pun menjawab, "Lebih baik lagi mendengarmu bersama, sayangku." Dan gadis itu pun berkata lagi, "Dan betapa besarnya matamu?" Serigala itu pun menjawab, "Lebih baik melihatmu bersama sayangku." Dan gadis itu pun berkata lagi, "Dan betapa besarnya gigimu?" Dan serigala itu pun menjawab, "Lebih baik memakanmu bersama sayangku." Dan serigala itu pun langsung lari dan melompat dari tempat tidur dan mulai mengejar gadis berkerudung merah itu. Gadis itu pun berlari dan seorang penebang kayu mendengar gadis itu, lalu ia masuk dan memukul kepala serigala itu dengan kapaknya. Serigala itu jatuh ke tanah dan neneknya pun keluar dari mulut si serigala. Lalu penebang kayu, gadis berkerudung merah, dan nenek semuanya menikmati kue bersama. Lanjutan dari gadis berkerudung merah part 2. Jadi, aku sedang mengemasi barang-barangku ke dalam tas perlengkapan tua di hutan. Ketika aku mendengar bunyi ranting patah, aku menoleh untuk melihat gadis kecil berkerudung merah dengan keranjang pikniknya yang bertulisan "Gadis Kecil Ibu". Bersama dengan gambar gadis itu sedang menguap. "Hei gadis kecil, aku suka keranjang itu." Aku memutar mataku. "Terserah, aku perlu mengirim SMS ke nenek bahwa kamu benar-benar membuatku takut." Dia melemparkan permen karet ke mulutnya dan menatap mataku sambil mengunyah. Beberapa detik kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mendorongku keluar. Saya mulai mengikutinya. "Jadi, apa isi keranjang itu?" Dia mundur dariku. Aku merogoh sakuku untuk mengambil kupon persahabatan yang kudapat untuk ulang tahunku. Sebaliknya, saya mengeluarkan kupon "Aku akan memakanmu" yang digunakan untuk restoran The 3000 Humong yang memungkinkan Anda mendapatkan makan malam sepuasnya. Dia menjerit, memekakan telinga yang membuatku mengaum dan jatuh ke tanah dan meringkuk. Itu seekor serigala armadillo dan dia akan menyerangku habis-habisan. Dia menjerit dan berlari ke dalam hutan. Pasukan yang terdiri dari 7 kurcaci berbaris keluar dari pepohonan. Mereka semua berpaling ke arahku. Kita adalah tingkat kehebatan yang paling berat," seorang kurcaci berkemeja merah berkata dengan suara melengking dan kemudian memainkan nada tinggi pada gitar listrik. Kurcaci itu mulai menjelaskan kisah sejarah yang membosankan. Begitu matanya juling, aku melangkahi seluruh barisan kurcaci dalam satu langkah. Aku terus mencari gadis itu. "Saya ingin berteman dengan kamu," saya berteriak. "Kamu seperti pembohong." Dia
merespon dari balik batang pohon yang sangat mencolok. "Kamu seperti menyerahkan dirimu begitu saja," saya membalas. Dia berlari keluar dari balik pohon. "Aku tidak punya pekerjaan, jadi tolong jangan makan aku," dia berteriak dengan alasan yang sangat buruk. "Iya, benar, kamu punya pekerjaan pengantaran." Aku meledak kembali. Dia mengerang. Ini seperti ibu lagi. "Mama," dia melarikan diri untuk kedua kalinya. Saat dia melarikan diri, saya melihat label di keranjangnya. Dikatakan kepada nenek. Mungkin saja, mungkin saya bisa berteman dengan gadis kecil di sana. Saya tiba-tiba di depan pintu rumah wanita tua itu ketika saya melihat teman lama saya, Bob, mengejar 3 bajak laut kecil di penjara. Dia baru-baru ini mengejar 3 koki babi terkenal, tapi itu sangat berbeda. Permainan mal menurutku. Bagaimanapun, aku mengetuk pintu. "Siapa ini?" Terdengar suara manis seorang nenek. Departemen Crayola," jawabku. "Wow, jelek sekali." "Masuk," kata nenek itu. Begitu saya masuk, nenek sangat ketakutan hingga dia melompat ke mulut saya. Saya tidak sengaja menelan wanita kecil yang manis itu. Pemutih. Apakah dia menjijikan? Pada saat terburuk, di saat yang mungkin lebih buruk dari saat terburuk, gadis kecil muncul. "Granny, aku membawakan kuemu." Dia bernyanyi. "Kue? Saya benci kue." Saya menelan seorang wanita tua untuk berteman dengan seorang karena saya ingin tahu apa yang ada di keranjang. Hanya untuk kue? Wah, kacau sekali hidupku. Kata nenek, "Sekarang izinkan aku menyerahkan barangnya padamu." Akhirnya dia berkata. Aku mengulurkan tangan. "Wow, Grammy, betapa besarnya kakimu," katanya dengan nada sedikit ketakutan. "Apakah kamu tidak terlalu tua untuk memikirkan seperti apa rupa nenekmu?" Aku balas memarahi dengan sedikit khawatir. Saya mendengar gelembung meletus. "Tidak, dan umurku baru sekitar 14 tahun. Dia berkata, "Tunggu, manusia tidak bisa punya cakar. Hei, kamu adalah armadillo serigala yang menyeramkan." Yang menuliskan kartu catatan yang bertuliskan, "Aku akan memakanmu." Aku melangkah keluar dari pintu dengan rasa bersalah. "Kamu menangkap basah aku. Tunggu, kamu menangkap tanganku." Aku menatap tanganku. Gadis itu menamparnya. "Cukup ngobrol," dia berkata dan kemudian berteriak, "Dokter!" Salah satu kutipan tanda kutip 7 tingkat keangkeran kurcaci dengan jas dokter muncul di atas kepala. "Tarik keluar nenekku," perintah gadis berkerudung itu. "Jangan lakukan itu," kataku dengan suara berderit. Kurcaci itu memasukkan tangannya ke tenggorokanku. Dia mengeluarkan seekor katak. "Wah, ada katak di tenggorokanmu," katanya. Saya tidak berbicara sepatah kata pun. "Kucing mengerti lidahmu," kata kurcaci itu, dan mengeluarkan seekor kucing. "Kamu penuh kejutan, bukan?" Akhirnya, setelah bertonton kata-kata buruk di mulutku, nenek ditarik keluar, lalu kami semua hidup bebas pajak selamanya. Sekian cerita dari gadis berkerudung merah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.